Welcome. Kejadian horor atau pengalaman misteri bisa dialami oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Apalagi di tempat yang sepi dan angker. Sedangkan di keramaian seperti di mall, tempat hiburan pun tak jarang orang yang mengalami kejadian seram yang selalu dikaitkan dengan makhluk astral. Biasanya yang sering mengalami kejadian misteri yaitu orang-orang yang banyak beraktivitas di malam hari. Seperti bapak saya waktu itu. Sekitar tahun 98 sampai 2000-an, bapak menekuni profesi sebagai penarik beca. Di tahun-tahun itu transportasi taksi, apalagi ojek online, belum banyak kayak sekarang. Jangankan ojek online, yang punya smartphone juga kayaknya belum ada pada waktu itu. Bapak biasanya menarik beca malam hari karena ada semacam perjanjian di antara tukang beca. Biasa bapak mangkal. Ada yang jatahnya siang dan ada yang jatahnya malam. Bapak lebih memilih nari beca di malam hari. Alasannya ya biasalah, biar dingin katanya. Bapak dan kawan-kawan tukang beca yang lain biasanya mangkal di tempat pemberhentian bis yang jaraknya dari rumah kami mungkin sekitar kurang lebih 4 km. Itu masih termasuk dekat bagi bapak saya. Biasanya sampai sejauh 8 km dari tempat pemberhentian bus di mana bapak mangkal. Target penumpang bapak dan kawan-kawannya yaitu orang-orang yang pulang dari ibu kota. Karena tahun-tahun itu memang banyak orang yang dari desaku merantau di ibu kota untuk bekerja. Dari yang masih belia sampai yang udah tua. Sangat jarang di desaku yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan yang sampai lulus SMP atau SMA pun sangat jarang. Rata-rata yang lulus SD udah pingin bantu perekonomian orang tua dengan bekerja menjadi ART di Jakarta atau kuli bangunan. Sebagai orang yang banyak beraktivitas di malam hari, mengalami kejadian horor merupakan sebuah hal yang biasa bagi bapak. Terlebih jalanan pada tahun-tahun itu masih sepi dan gelap. Dan kebanyakan jalannya belum semulus sekarang. Masih banyak area jalanan yang banyak bebatuan, bergelombang, dan pastinya becek kalau musim hujan tiba. Aku tinggal di pelosok pedesaan yang jaraknya sekitar 2 jam dari
pusat kota. Tepatnya di salah satu kabupaten yang ada di sekitaran Pantura bagian barat, Jawa Tengah. Bapak mengayuh beca berkilo-kilometer jauhnya. Bagi bapak, hal yang biasa waktu itu demi mencari sesuap nasi. Bapak harus menerobos gelapnya dan dinginnya suasana jalanan di malam hari, dan harus terbiasa melihat makhluk-makhluk yang seharusnya tak terlihat. Malam itu, suasana terang bulan, sehingga bagi bapak sekilas nampak biasa. Tak ada hal apapun yang berasa aneh. Sekitar jam setengah 12 malam, bapak mengantar penumpang, sebut saja ke desa K, yang jauhnya dari pangkalan beca sekitar 2 km. Untuk menuju desa K, perjalanan akan melewati area pemakaman yang luas, rel kereta api, terus selanjutnya persawahan dan area peternakan ayam yang kandangnya membentang sangat luas. Setiap pengendara yang lewat situ kalau diajak ngomong pasti suaranya langsung berubah jadi bindeng, karena hidungnya ditutup, nggak tahan bau tai ayam. Saat bapak mengantarkan penumpangnya, tidak ada apapun yang aneh sampai penumpangnya tiba di rumahnya dengan selamat. Karena nggak mau terlalu cepat pulang, meskipun malam itu bapak sudah bolak-balik membawa penumpang sebanyak 3 kali, bapak berminat balik lagi ke pangkalan, membawa penumpang 2 atau 3 lagi terus pulang. Niat bapak waktu itu. Nah, di saat perjalanan kembali ke pangkalan, saat melewati rel kereta api, bapak nyadar di belakangnya ada motor yang berjalan ke arah yang sama. Di tahun-tahun itu, kendaraan sepeda motor juga masih menjadi kendaraan yang mewah. Jadi masih sangat jarang warga desa yang mempunyai motor. Setelah melewati rel kereta api, beca bapak seperti ada yang mendorong dari belakang. Dan setelah bapak sudah menyeberang rel kereta api, bapak mendengar suara dibarengi suara orang berteriak. Tentu bapak langsung sadar, pasti pengendara yang masih di belakangnya itu jatuh. Dan memang benar, waktu bapak menengok ternyata ada pengendara motor yang terjatuh tepat di atas rel. Sontak bapak langsung panik. Terlebih, biasanya jam-jam segini banyak kereta yang lewat. Lalu bapak meminggirkan becanya, dan bapak langsung balik badan, berniat menolong pengendara motor yang jatuh itu. Tetapi bapak kaget kala itu, karena di tempat di mana bapak yakin ada pengendara yang jatuh, di sana tidak ada siapapun. Jalanan sangat gelap dan sepi. Sayup-sayup hanya ada suara burung kedasi dari kejauhan. Karena masih penasaran, bapak mendekat ke arah itu. Karena menurut bapak,
kalau pengendara itu langsung bangun dan melanjutkan perjalanan ke arah yang sama dengan Bapak. Tetapi Bapak nggak melihat motor itu lewat. Meskipun awalnya ragu-ragu, akhirnya Bapak mendekat ke arah rel itu. Dan benar saja, tidak ada apapun di sana. Tapi di samping kiri Bapak, tepatnya di dekat tiang toa sirine palang pintu, Bapak mendengar seperti ada suara cewek memanggil, "Om, tolong Om," ucapnya. Refleks, Bapak pun langsung noleh. Dan ternyata yang Bapak lihat di sana bukanlah manusia utuh, melainkan cuma kepala saja tergeletak di bawah tiang sirene. Dan begitu Bapak menengok ke kepala berwajah wanita itu, tiba-tiba menggelinding ke arah Bapak sambil mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Sontak Bapak langsung lari tunggang langgang. Bahkan becaknya ditinggal di tempat itu. Meskipun beliau sering bertemu dengan makhluk astral, akan tetapi tidak membuat beliau merasa takut untuk menarik becak lagi. Malam itu, gerimis tak kunjung reda. Musim hujan di bulan Desember tahun 99 benar-benar membuat jalanan becek. Air tergenang di mana-mana. Tetapi sekali lagi, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi Bapak untuk mencari rezeki, dan tidak pernah menurunkan semangat Bapak untuk mencari nafkah. Karena nggak narik becak berarti keluarga nggak makan. Itu sebabnya Bapak harus bekerja di tengah malam dalam kondisi apapun. Di malam itu, sekitar jam 1:30 dini hari, Bapak mendapat penumpang ke desa, sebut saja desa D. Nah, dari arah pangkalan becak ke desa D, itu jauhnya sekitar 5 km. Dan selama perjalanan, akan sangat jarang sekali ketemu desa. Mungkin jarak dari desa satu ke desa yang selanjutnya sekitar 3 km. Karena selama perjalanan hanya melewati satu desa yang tidak terlalu besar, dan desa yang selanjutnya sudah masuk desa D. Sialnya, saat perjalanan, setelah melewati desa pertama, selanjutnya pemakaman, kemudian sepanjang jalan hanya ada area persawahan yang luas membentang. Kemudian ada peternakan kerbau yang kandangnya sudah kosong, dan bekas kandang kerbau itu terkenal akan keangkerannya. Ternyata itu benar terjadi. Waktu Bapak melewati kandang kerbau itu, Bapak dengar suara cewek merintih. Dengar nggak Pak? Kayaknya ada orang yang mengerintih, tanya penumpang Bapak yang juga mendengar suara rintihan tersebut. Ternyata hanya suara saja yang terdengar, dan sama sekali tidak melihat penampakan apapun.
Sesampai bapak mengantar penumpangnya ke tempat tujuannya, bapak bingung waktu penumpangnya sudah turun. Bapak mau pulang sendirian. Bapak benar-benar takut karena suara rintihan wanita itu tadi benar-benar jelas. Sebenarnya ada jalan lain, tetapi itu memutar lebih jauh dan tidak kalah angkernya karena harus melewati desa yang beberapa hari yang lalu terlibat tawuran antar warga sampai bakar-bakaran rumah dan banyak yang tewas terpanggang. Setelah bapak menimbang-nimbang, akhirnya bapak memutuskan untuk memberanikan diri lewat jalan pertama di mana beliau berangkat tadi. Dengan tubuh bergetar, bapak terus mengayuh becaknya. Dan dari lampu becak yang menerangi jalan, bapak melihat ada sosok yang berdiri di sebelah kiri jalan. Sekilas, sosok itu berdiri seperti akan menyetop becak. Bapak pikir itu petani yang baru mengairi sawahnya dan hendak menumpang becak bapak. Tetapi setelah bapak melihat sosok itu semakin dekat, bapak semakin sadar kalau itu sosok wanita. Tangan wanita itu melambai ke arah bapak, seolah minta tumpangan. Tepat di depan wanita itu, bapak mengerem becaknya. Tapi sontak saja bapak sekuat tenaga langsung mengayuh becaknya kembali. Bapak melihat sosok wanita itu berdiri mengambang tanpa kaki. Sekilas seperti wanita biasa dengan kulit putih dan rambutnya yang hitam panjang. Tetapi setelah dilihat ke bawah, ternyata tubuh wanita itu hanya sebatas pinggul. Dan dari pinggul ke bawah benar-benar kosong, tanpa kaki, tanpa rok yang menutupi. Jadi sosok itu benar-benar melayang kayak terbang. Bapak menarik napas lega saat becak telah sampai di depan rumah. Bapak mengetuk pintu, meminta ibu membuka pintu. Astagfirullah, bapak, teriak ibu sambil kembali menutup pintu. Saat bapak menoleh ke kiri, betapa kagetnya bapak. Ternyata bapak melihat sosok wanita itu melayang di samping kirinya. Sambil berkata, "Aku mau nebeng, kok kamu malah lari? Dikira aku gak bisa ikut ke sini." Sambil tertawa dan melayang menjauh dari bapak. Semenjak itu, warga di desaku geger tentang keberadaan sosok kuntilanak tanpa kaki yang sering meneror warga. Demikian cerita kali ini. Semoga terhibur dan terima kasih.